Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah semua kelas 6A dan kelas 6B SDIT Al-Khairiyah. Bertemu lagi dengan Ustadz. Di hari Senin ini kita akan belajar matematika. Yang materi kali ini adalah bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat positif dan negatif. Ustadz akan bahas langsung saja ke rumus perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan supaya lebih jelas. Untuk perkalian dan pembagian, rumusnya adalah seperti ini. Kalau perkalian, positif itu ditandai dengan tanda plus, plus dikali plus, positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Apabila negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Apabila positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Nah, kalau negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi rumus simpelnya adalah apabila ada penyebutnya sama, positif dan positif, maka hasilnya mesti positif. Dan ini pun negatif sama negatif dikali negatif, maka hasilnya harus negatif. Apabila berbeda, negatif dikali positif, ada negatifnya, mesti hasilnya negatif. Begitu juga positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Itu rumusnya sama antara perkalian dan pembagian. Pembagian pun sama. Positif dibagi positif, hasilnya positif karena dia kedua-duanya sama. Negatif dibagi negatif pun hasilnya positif. Nah, apabila ada negatifnya salah satu, maka hasilnya akan negatif. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja, biar kalian bisa lebih paham. Kita lihat contoh soal yang perkalian terlebih dahulu. Contoh soal perkalian. Ini ada nomor 1, 2 dikali 4. Itu adalah positif dikali positif. Maka kita lihat positif dikali positif adalah positif. Ya, betul sekali. Jadi 2 dikali 4 kita langsung saja kalikan. 2 dikali 4 adalah 8. Maka hasilnya positif 8 atau 8. Kita tulis 8. Nomor 2 kita lihat. 2 dikali min 4. Nah, positif dikali negatif. Positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. 2 dikali min 4, 2 dikali 4 adalah 8, maka hasilnya itu adalah negatif ya. Negatif berarti 2 dikali 4 adalah 8. Jadi negatif 8. Sekarang kita bahas nomor 3. Min 2 dikali 4. Nah, kita lihat contohnya. Min dikali plus. Min dikali plus. Maka hasilnya min. Hasilnya min di sini. Nah, 2 dikali 4 adalah 8. Jadi min 8. Nah, sekarang minus 2 dikali minus 4. Min dikali min. Hasilnya positif. Berarti hasilnya positif dia. Bukan negatif. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembagian. Pembagian pun sama. Rumusnya sama seperti perkalian. Contoh soal nomor 1. 4 dibagi 2. Positif dibagi positif. Maka hasilnya mesti positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi positif 2. Sekarang nomor 2. 4 dibagi minus 2. Positif dibagi negatif. Jadi hasilnya mesti negatif. 4 dibagi minus 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi minus 2. Sekarang nomor 3. Min 4 dibagi 2. Negatif dibagi
positif. Negatif dibagi positif, hasilnya mesti negatif, karena ada negatifnya. 4 dibagi 2 adalah 2, jadi minus 2. Min 4 dibagi min 2. Min dibagi min, hasilnya positif. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, untuk penjumlahan dan pengurangan bisa kita tuliskan rumusnya seperti berikut ya. Positif ditambah positif itu hasilnya mesti positif. Negatif ditambah negatif hasilnya mesti negatif. Tetapi positif ditambah negatif atau dikurang negatif itu hasilnya bisa positif, bisa negatif, tergantung bilangannya lebih besar positif atau lebih besar negatif. Kita langsung saja masuk ke contoh soal biar kalian bisa memahami dan bisa mengetahui caranya. Di sini ada 5 soal berbeda, ada penjumlahan, ada pengurangan. Saya akan terangkan satu persatu ya. Kita masuk ke nomor 1 dulu. 5 ditambah minus 8. Nah, kita lihat. Angka yang lebih besarnya itu adalah 8. 8 itu adalah minus. Berarti hasilnya mesti min. Nah, angka yang lebih besar ini dikurangi angka yang lebih kecil. Jadi, angka yang lebih besar 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 adalah 3. Jadi, hasilnya minus 3. Sekarang nomor 2. Minus 4 ditambah 6. Angka yang lebih besar di antara keduanya adalah 6. 6 adalah positif, berarti hasilnya mesti positif. Nah, angka yang lebih besar selanjutnya dikurangi angka yang lebih kecil. 6 dikurangi 4 itu adalah 2, jadi positif 2. Nah, kita masuk ke pengurangan. Kita lihat, min 10 dikurangi 5. Jadi, kita bisa ubah ini. Min 10 ditambah min 5. Nah, kita bisa ubah seperti ini. Jadi, min ditambah min. Min itu dianalogikan sebagai hutang. Hutang ditambah hutang, jadi hutangnya tambah banyak. 10 ditambah 5, hutangnya tambah banyak, jadi min. Jadi 15, jadi min 15. Sekarang nomor 4. 8 dikurang min 3. Nah, apabila berdekatan seperti ini bisa tandanya menjadi tanda positif. Jadi tambah. Kita analogikan di sini 8 karena minnya berdekatan jadi tambah. Berdekatan ada kurung ya, jangan lupa. Tambah 3. Sama dengan 8 ditambah 3 adalah 11, positif. Nah, ada lagi di sini minus 3 dikurang minus 4. Tadi kalau berdekatan jadi tambah kan? Nah, maka di sini kita tulis lagi minus 3 karena berdekatan jadi tambah. Tambah 4. Nah, ini soal mirip dengan soal nomor 2. Jadi min ditambah plus 4. Yang lebih besar itu adalah plus, jadi hasilnya plus. Yang lebih besar dikurangi yang kecil. 4 dikurangi 3, maka hasilnya 1. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa memahami soal-soal yang Ustadz berikan. Contoh soal berikut ya. Nanti setelah ini akan ada soal yang Ustadz tuliskan, lalu kalian bisa mengerjakan dengan teliti dan dengan benar ya. Apabila ada pertanyaan, selanjutnya silakan kalian bisa hubungi Ustadz lewat WA, WhatsApp. Ya, untuk selanjutnya kalian boleh mengerjakan soal yang Ustadz kirim. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut adalah contoh soalnya.
Silakan ditulis di buku dan kerjakan, lalu kirim via WA ke Ustadz ya. Terima kasih.